Halo teman-teman investor, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya penasaran dengan salah satu emiten ini, yang dimana emiten ini memang bergerak di bidang perbankan, yaitu Bank BTPN Syariah atau BTPS. Saya tertarik dikarenakan emiten ini sebenarnya dari sisi performance-nya cukup bagus, tetapi harga sahamnya terus mengalami penurunan, teman-teman. Bahkan secara sekilas kita lihat di sini harga emiten ini turun terus dari harga tertingginya. Memang sempat naik di beberapa periode, tetapi terjadi penurunan terus-menerus dari periode 2021 sampai dengan harga pada saat saya membuat video ini di harga 1.580. Dan saya rasa penurunan ini terus berlanjut, dan seperti yang terlihat di grafik ini, penurunannya bahkan sudah menerobos resisten, maksud saya support yang terjadi di tahun 2020 pada saat pandemi. Jadi harga sekarang ini lebih rendah dari harga yang terjadi pada saat pandemi, teman-teman, atau penurunan yang terjadi pada saat pandemi. Nah, ini saya lihat ada potensi menuju ke harga pada saat di IPO. Di sini terlihat kurang lebih seharga di 1.500, dan sepertinya ini sudah menuju ke harga pada saat di IPO, teman-teman. Nah, makanya saya tertarik untuk membahas saham ini, untuk melihat apakah memang secara fundamental maupun teknikal nantinya emiten ini memang layak dihargai segini atau memang tidak wajar, bahkan seharusnya harus dihargai lebih tinggi dari segini, teman-teman. Nah, langsung saja seperti biasa ke pembahasan fundamental. Di sini saya sudah merangkum laporan keuangannya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, kuartal ketiga. Nah, di sini tercatat untuk laba bersihnya sendiri sampai dengan kuartal ketiga mencapai 1 triliunan, teman-teman. 1 triliun 3 miliar 665 juta lebih tepatnya. Nah, laba ini kalau kita lihat dari grafik, laba ini juga menurun signifikan dari periode tahun 2022. Yang mana kita lihat di sini tahun 2020 memang pada saat pandemi terjadi itu semua emiten secara umum mengalami penurunan yang namanya laba, tetapi 2021 dan 2022 dia menuju laba yang lebih tinggi, dan ternyata di tahun 2023 ini menurun signifikan kalau lihat dari grafiknya, teman-teman. Nah, kalaupun memang di kuartal keempat nanti adanya penambahan laba, saya rasa itu tidak akan melampaui laba tahun 2022, yang dimana kemungkinan besar akan sama ataupun lebih sedikit dari tahun 2021 kalau menurut prediksi saya, teman-teman. Nah, untuk laba ini hal-hal apa saja yang mempengaruhi atau pos-pos apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap laba ini? Seperti biasa saya langsung membuka laporan keuangannya dan melihat pos-pos apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap laba ini. Yang pertama, dari sisi pendapatan, ada beberapa jenis pendapatan untuk Bank BTPS ini karena dia memang bergerak di bidang syariah, dan di sini terlihat adanya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib yang terdiri dari 3 juga, yaitu pendapatan jual beli, piutang lain, dan juga bagi hasil atau pembayaran musyarakah. Dan di sini ada pendapatan usaha utama lainnya. Nah, secara umum teman-teman, di sini terlihat adanya peningkatan dari sisi pendapatannya. Dari seluruh pendapatannya terlihat meningkat, walaupun memang terlihat tidak terlalu signifikan, teman-teman. Tapi yang jelas dari core bisnisnya sendiri adanya peningkatan performance. Nah, sehingga dari sisi pendapatan terlihat di sini adanya peningkatan dari 3,7 triliun menjadi 3,9. Walaupun memang tidak terlalu besar peningkatannya, tapi seharusnya dengan peningkatan pendapatan seperti ini tentunya akan mendongkrak laba seharusnya, teman-teman. Nah, tapi tadi kita lihat labanya bahkan hanya mencapai angka di 1,003 triliun. Terlihat di sini hampir atau melebihi setengah dari laba tahun 2022, tapi tidak sesignifikan tahun 2022. Sementara tadi kita lihat dari pendapatan saya sudah jauh melampaui pendapatan kuartal ketiga tahun 2022. Nah, apabila kita perhatikan secara signifikan, di sini ada dari beban-beban operasional ternyata yang menjadi penyumbang penurunan laba terbesar. Yang pertama itu yaitu beban tenaga kerja. Di sini beban tenaga kerjanya itu meningkat
dari 906 miliar menjadi 1,018. Nah, ini salah satu faktor yang membuat penurunan laba, teman-teman. Nah, yang kemudian dari beban umum dan administrasi ini peningkatannya tidak terlalu signifikan, jadi diabaikan saja. Dan yang ketiga, ini yang menjadi faktor utama penurunan laba, teman-teman, yaitu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Kalau pembentukan cadangan kerugian berarti adanya yang dialokasikan untuk terjadinya kerugian, teman-teman. Ya, ini biasanya terjadi pada piutang. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman investor, saya di sini melihat dari laporan keuangannya, dari catatan atas laporan keuangan di poin 10, yaitu piutang murabahah. Ini merupakan yang menjadi angka penyumbang tadi yang mencapai 1 triliunan. Di sini kita perhatikan, adanya penghapus bukuan selama tahun berjalan, ternyata, teman-teman. Berarti penghapus bukuan ini dalam artian dia sudah mengakui secara real bahwasannya piutang tersebut tidak akan tertagih lagi, sehingga itu dibebankan kepada si emiten ini sendiri. Artinya pada saat dia pertama diakui sebagai aset di piutang, dan ternyata setelah ini dihapus bukukan, otomatis itu akan mengurangi aset, dan bisa dipastikan itu akan menjadi kerugian, yang notabene tadi kita lihat di laporan keuangan, itu mengurangi pendapatannya, ataupun bisa dikatakan sebagai beban untuk pengurang pendapatan di laporan laba ruginya. Nah, ini teman-teman berarti bisa disimpulkan secara sederhana, yaitu ternyata di emiten ini banyak piutang-piutang yang bersifat syari'i atau syariah ternyata tidak dapat ditagih, atau ketertagihannya itu sangat beresiko tinggi, teman-teman. Bahkan ini sudah dicatatkan bahwasanya ada penghapus bukuan selama 1 triliun. Bayangin teman-teman, 1 triliun berarti banyak piutang-piutang yang tidak bisa ditagih di emiten ini. Nah, mungkin ini salah satu faktornya kenapa berpengaruh terhadap penurunan harga sahamnya, teman-teman. Mungkin banyak investor melihat bahwasanya emiten ini memiliki risiko yang besar dari sisi piutang-piutang maupun pembiayaannya. Karena terlihat banyak yang tidak bisa ditagih, dan juga yang menjadi resiko tinggi juga di sini terlihat ada 1 triliun juga, teman-teman. Nah, mungkin ini salah satu alasannya. Nah, secara spesifik tadi memang penyumbang terbesar untuk penurunan laba itu berasal dari cadangan kerugiannya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Kemudian dari sisi ekuitasnya, untuk ekuitasnya sendiri ini merupakan emiten yang mencapai ekuitas yang cukup tinggi, teman-teman. Di sini terlihat dari 8,4 triliun, di sini sudah mencapai 8,6, atau meningkat 3% dari tahun 2022 ke tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, dari sisi EPS ini berbanding lurus dengan labanya. EPS-nya di sini mencapai 174 karena tadi labanya mencapai 1,3 triliun. Kita lanjut ke saham beredarnya, tetap sama dari tahun ke tahun, yaitu mencapai angka 7 miliar lembar, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi utang, di sini menurun, dan secara umum memang utang di perbankan itu terlihat bahwasanya adanya dana dari masyarakat, teman-teman. Jadi semakin meningkat utangnya, wajar-wajar saja di perbankan, karena peningkatan utang itu ditandai dengan peningkatan dana dari masyarakat yang masuk ke emiten ini. Untuk penambahan kasnya ini mencapai 862 miliar di tahun 2023 kuartal ketiga, dan posisi kas pada akhir tahun itu mencapai 5 triliun, yang artinya bagus, teman-teman. Nah, dari sisi perbandingan utang dengan ekuitasnya, nah di sini saya melihat adanya hal yang, kalau menurut saya sebenarnya ini bagus, teman-teman, tapi ada faktor negatifnya juga. Di sini untuk utangnya mencapai 0,32, yang artinya liabilitas dari emiten ini tidak lebih banyak daripada ekuitasnya. Tapi kalau kita lihat dari laporan keuangan, untuk laporan keuangan syariah ini dia dipisah, teman-teman, untuk liabilitas dan juga jumlah dana syirka temporer. Artinya di sini untuk liabilitas itu memang murni pure liabilitas dari emiten ini, baik seperti misalnya sewa, pinjaman, dan lainnya. Nah, dia dipisah, teman-teman, untuk dana syirka temporernya. Nah, dana syirkanya mencapai 10 triliunan. Jadi kalau misalnya kita melihat utangnya dari yang memang murni pure kewajiban dari si emiten ini,
Ini merupakan hal yang sehat ataupun menarik untuk emiten ini karena tidak jauh melebihi ekuitasnya. Sementara yang 10 triliun tadi di sini terlihat bahwasanya ini adalah merupakan tabungan dan juga deposito dari pihak ketiga ataupun pihak berrelasi. Jadi di laporan keuangannya memang dia dipisah, teman-teman. Oke, dari sisi ROE-nya juga cukup menarik, cukup bagus, berada di angka 10%, tapi sudah cukup tertinggal jauh dari periode-periode sebelumnya yang bahkan mencapai 20%-an, teman-teman. Oke, baik, dari laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Di sini untuk emiten ini sendiri, nilai PBV sekarang itu berada di angka 1,4 dan nilai PER-nya di atas ataupun berada di angka 9,1 di atas 5, teman-teman. Nah, ini merupakan hal yang menjadi perhatian juga bagi kita. Seperti biasa, saya selalu membandingkan untuk PER dan PBV yang wajar. Karena emiten ini adalah emiten perbankan, tentunya kita tidak layak menilai ini berada di PER 1, maksud saya di PER 10 dan juga PBV 1, seperti emiten lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini secara PBV dan PER, seharusnya harga emiten ini berada di angka 1.432, dan harga sekarang itu berada di angka 1.580. Jadi, menurut saya ini kurang relevan. Jadi, kita langsung saja menuju analisis yang kedua, yaitu secara historis. Dan di sini terlihat untuk PBV wajar dari emiten ini berada di angka 3,69 dan juga PER-nya di angka 15. Menurut saya, kedua angka ini merupakan hal yang wajar apabila emiten ini merupakan emiten yang bergerak di bidang finansial ataupun perbankan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, secara saya combine di sini PBV dan PER-nya, seharusnya harga wajar emiten ini berada di angka 3.392, teman-teman. Nah, ini yang menjadi poin perhatian kita. Untuk perbankan itu sendiri, memang saya tidak pernah membuat PBV dan PER-nya itu secara di angka 1 dan juga di angka 10 untuk PER-nya, tapi saya selalu melihat dari sisi historisnya untuk perbankan. Jadi sebenarnya emiten ini, penurunan yang terjadi sekarang hingga mencapai angka 1.580 itu menurut saya tidak wajar lagi, teman-teman. Karena tadi dari sisi pendapatan juga dia meningkat, dan kemungkinan memang karena penurunan nilai ataupun pengakuan piutang yang sudah tidak bisa ditagih itu yang membuat penurunan signifikan. Tapi secara umum untuk harga wajar ini saya yakin ini masih layak dihargai di harga wajar, yaitu di angka 3.000-an, teman-teman. Nah, kita lanjutkan dari sisi teknikal. Nah, ini yang merupakan hal yang menurut saya terlalu berlebihan, teman-teman, untuk nilai pasarnya dari emiten ini. Dia dihargai sudah cukup rendah ternyata, teman-teman. Dia di sini pernah mencapai angka tertingginya di angka 4.900 atau bahkan menurut saya ini mencapai angka 5.000 ya, teman-teman. Nah, untuk tahun 2020 karena memang COVID, dia dihajar habis-habisan sampai menuju harga paling rendahnya di angka 1.700, tapi dia terjadi pantulan sebenarnya di sini di angka 2.000. Jadi dia naik lagi di tahun 2020, menurun lagi, mencapai titik support yang di angka 2.500, meningkat dan memantul kembali tahun 2022 di support 2.500. Tapi untuk support yang ini 2.500 tembus, teman-teman, dan support 2.000-nya juga tembus. Nah, menurut saya emiten ini sudah dihargai terlalu rendah sebenarnya, teman-teman, kalau menurut analisis saya pribadi. Karena secara historis dia tadi berada di angka 3.000-an. Dan menurut saya penurunan pendapatan itu memang wajar, menurunkan harga pasar dari emiten ini, tapi untuk penurunan sekarang itu menurut saya sudah terlalu jauh. Nah, kalau kita investor, mungkin kita bisa menunggu di harga 1.500, karena 1.500 merupakan titik supportnya yang terakhir, teman. Titik support yang terjadi pada saat dia sudah melaksanakan IPO-nya di tahun 2018. Nah, harga 1.500 menurut saya merupakan harga yang sudah sangat rendah, teman-teman, untuk emiten ini. Dan apabila kita memang mau memiliki emiten ini, boleh membeli di harga 1.500, teman-teman. Kalaupun memang terjadi penurunan lagi, gunakanlah money management yang bagus. Di angka bawah 1.500 menurut saya itu sudah sangat-sangat rendah, dan tentunya nanti akan ada pembalikan harga menurut saya, karena tadi didukung dengan kenaikan pendapatan ataupun performa core bisnisnya. Jadi kesimpulannya itu, menurut saya emiten ini sebenarnya sudah dihargai terlalu rendah. Tergantung investor kita sekarang.
bisa menggunakan money management untuk mengharapkan kenaikan emiten ini ke depannya. Dengan tentunya sabar menunggu dan berinvestasi, teman-teman. Nah, dari sisi newsnya, saya rasa ini sama, bahwasanya banyak yang mengatakan ini juga valuasinya murah. Ya, memang sebenarnya ini sudah termasuk murah, teman-teman, apabila dibandingkan dengan emiten sejenis yang bergerak di bidang perbankan. Dan tentunya berkaca kepada nilai historis tadi, di angka 3.392 ini merupakan harga wajar menurut saya, karena PBV dan PER yang terjadi dengan harga wajar ini juga masih sangat wajar apabila kita lihat emiten sejenis di bidang perbankan ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan saya mengenai saham BTPS. Apabila teman-teman ada komentar ataupun tanggapannya lain daripada ini, boleh di komen di kolom komentar, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.